Kalau buat teman-teman yang fatherless, mungkin berat rasanya, tapi nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa tuh dalam artian hidup itu terus berjalan. Kalau masih punya rasa benci misalnya ya, untuk misalnya bapaknya ada tapi masih terasa fatherless gitu, itu dimaafkan aja sih. Balik lagi, yang bikin kita sakit-sakit itu kan karena kita nggak memaafkan, dan memaafkan tuh buat diri sendiri. Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, welcome back to Podcast Disko bersama aku Mahari. Aku cuma mau bilang selamat Hari Ayah. Buat banyak orang di luar sana, ini adalah hari dimana kita bisa mensyukuri ayah kita, mensyukuri mungkin momen-momen kebersamaan yang kita punya. Unfortunately, buat sebagian orang ini adalah hari yang kadang malah triggering sih sebenarnya, karena jadi mengingat tentang ketidakhadiran ayah atau mungkin ayah yang sudah tiada. Nah, aku melihat bahwa ada seseorang yang bernama Ruth Helga. Dia sangat privilege dan dia mensyukuri privilege-nya bahwa ayahnya itu hadir dalam hidupnya. Dan akhirnya dia berinisiatif, membuat suatu inisiatif untuk meminjamkan ayahnya secara online untuk teman-temannya yang mungkin fatherless ya, supaya bisa merasakan kehadiran ayah. Aku mau ngobrol sama Kak Ruth Helga langsung. Ini sudah ada di studio. Hai Kak Ruth. Halo. Benarkah tadi yang aku sebut tentang inisiatifnya? Betul. Oke. Ini menurut aku menarik banget karena yang dilakukan Kak Ruth itu, Kak Ruth banyak bercerita tentang ayah. Setelah itu Kak Ruth mengizinkan teman-teman ya, kalau punya pertanyaan atau mungkin mau menyampaikan sesuatu, itu nanti akan dibalas langsung sama ayahnya Kak Ruth ya. Kalau boleh tahu itu awal mulanya gimana sih Kak? Dan nanti aku pengen tanya juga respon netizen tuh gimana ya sampai akhirnya ini bisa menjadi sesuatu yang ongoing dan bahkan ayahnya Kak Ruth sampai diketahui banyak orang gitu. Awalnya itu aku bikin konten. Jadi konten itu sebenarnya tujuannya memvalidasi ya, apakah papaku ini beneran nyentrik apa enggak. Jadi kan sebenarnya memang papa tuh nyentrik ya. Ada lucu-lucunya, ada anehnya gitu. Kalau ngobrol sama teman-teman tuh kayak, ih bokap lo kok aneh banget sih, bokap lo kok unik banget sih, kayak gitu-gitu. Terus aku akhirnya coba upload, ternyata rame. Dan yang pertama banget diupload apa tuh berarti? Papa aneh kalau nggak salah. Oh, papa aneh. Papa aneh okay. Papa unik gitu. Gitu. Itu yang pertama. Terus akhirnya rame. Terus banyak orang yang komen-komen di bawah, ih seru banget papanya, seru banget papanya, kayak gitu. Nah dari situ akhirnya jadi agak papa jadi banyak yang tahu gitu. Iya. Gitu sih. Ini for konteks ya, untuk teman-teman KBR yang lagi dengerin mungkin bisa sambil nge-stalk Instagramnya Kak Ruth Helga juga. Itu tuh papanya sangat progresif menurutku ya. Dia sangat terbuka, apa aja boleh, termasuk ada salah satu kontennya tuh tentang minta izin untuk pergi dugem, untuk minum alkohol, merokok, bahkan hal-hal kayak gitu ayahnya tuh tetap terbuka aja ya. Dan menerima, bukan langsung melarang atau malah marah-marahin Kak Ruth sendiri. Terus ada konten lain yang menurut aku juga menarik tentang konten rumahnya Kak Ruth. Yang mana di rumahnya itu ada kuburan yang dibuat sama ayahnya ya. Iya betul. Itu gimana sih cerita bahwa ayah tuh bisa seunik itu gitu, dan akhirnya sampai kamu jadi ngontenin itu terus? Emang pada dasarnya papa seniman dan emang seniman. Betul, dan agak unik lah ya. Nah terus dia bikin kuburan itu di rumah. Itu tuh sebenarnya ada tulisannya di nisannya dalam bahasa Jawa. Kalau diartikan ke Indonesia itu artinya kalau kamu nyerah tidur sini aja. Gitu. Jadi orang tuh nggak boleh nyerah. Tapi kalau nyerah ya udah nih kuburannya udah ada. Intinya kayak gitu. Sebenarnya buat motivasi juga sih. Gitu. Motivasinya luar biasa ya sampai dibuatin makamnya gitu. Iya. Dan awal mulanya kan tentang memvalidasi papa yang unik. Terus sampai akhirnya jadi minjemin ayah online ini gimana prosesnya? Nah itulah, itu berawal dari komen-komen orang-orang. Jadi teman-teman online tuh pada komen kayak, ih enak banget ya papanya tuh berfungsi, ada yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya banyak. Terus membanding-bandingkan papanya segala macam. Dan banyak juga yang fatherless di sana. Di komen-komen itu kan kita lihat. Misalnya contoh-contoh komennya kayak gimana? Kayak apa ya, oh gini ya rasanya punya papa, kayak gitu. Kayak semacam-macam itulah. Terus ya kalau fatherless nangis di pojokan, kayak gitu-gitu. Nah itu banyak komen-komen. Terus papa juga lihat kan komen-komen itu. Terus akhirnya
bilangin lah sama teman-teman kamu yang fatherless kalau cintaku tuh masih banyak stoknya, inti kayak gitu. Gitu. Jadi awalnya dari papa yang nawarin gitu ya, bahwa Betul. papa stoknya banyak nih, cintanya berlimpah gitu ya, an abundance, bisa untuk dibagikan ke lebih banyak orang yang membutuhkan. Betul. Terus habis itu akhirnya netizen-netizen ini yang komen pada dibales atau gimana ceritanya? Ada beberapa yang dibales, ada yang enggak. Kalau yang nggak dibales itu kadang mereka udah ada komentarnya dulu, terus di bawah-bawahnya tuh banyak komentar yang saling menyemangati gitu loh. Nah di situ aku kadang udah nggak balas lagi karena biar apa ya? Biar Jadi mereka kayak support aja group gitu. di situ ya. Iya itu. Support group anak-anak yang merasa fatherless. Betul. Beberapa juga ada yang DM Iya, dan iya. curhat-curhat gitu sih. Kalau buat kamu sendiri, makna ayah di dalam hidup kamu tuh kayak gimana sih? Maksudku banyak ya hal yang bisa dikontenin, dan mungkin banyak orang juga yang merasa bersyukur akan ayahnya. Tapi bahwa kamu sampai konsisten membuat konten tentang ini kan menunjukkan bahwa kamu emang punya mungkin interest atau concern tertentu gitu di situ. Iya. Sebetulnya dari WhatsAppan aku sama papa itu tuh salah satu cara untuk kami dekat. Gitu. Karena sebelum-sebelumnya aku juga pernah fatherless gitu kan. Kan memang mama papa kan tidak bersama gitu ya. Nah, itu juga kan ada masa-masa yang gapnya tuh nggak ada papa nih di hidup gitu. Nah, dari situ kita ngejar gimana caranya supaya tercukupi cinta kita berdua. Intinya kayak gitulah. Oh, I see. Justru. Jadi Kak Ruth ini pernah merasakan menjadi anak yang fatherless, abis itu merasakan punya ayah yang hadir betul-betul. Kami saling berusaha lah untuk ayo kita harus terus bersama mempertahankan kebersamaan, intinya kayak gitu. Kalau Kakak coba reflect ke diri sendiri gitu ya, gimana rasanya pas fatherless dan gimana rasanya pas akhirnya udah merasakan ayah yang hadir? Indah banget ya, jatuhnya imbang. Jadi waktu fatherless gitu itu kayaknya ada yang kurang deh gitu. Tapi kan dengan nggak ada sosok ayah pada saat itu jadinya lebih tough ya, lebih mandiri di banyak hal gitu. Ketika ada papa ya jadi oke, ternyata enak juga ya, ada tempat curhat, ada tempat buat nanya dan lain sebagainya. Dan menurut kamu teman-teman yang komen gitu ya, yang ibaratnya yang fatherless ngumpul gitu ya, saling support satu sama lain, kamu bisa relate juga sama apa yang mereka rasain? Iya betul. Relate sih. Iya ya. Dan kalau misalnya kamu mengingat momen itu, kamu merasa kayak apa yang kamu butuhkan waktu itu? Yang dibutuhkan tuh apa ya? Rasa aman dan teman. Rasanya kayak teman. Kadang kan di hidup kita ada saatnya, aduh ini gue harus apa ya? Ini Butuh gimana ya bimbingan gitu ya? Iya. Dan ketika udah deket sama papa, terus udah deketnya tuh kayak WhatsAppannya tiap hari, teleponan random beberapa kali sehari gitu-gitu. Itu tuh jadinya kayak melengkapi lah. Jadi nggak apa ya? Nggak galau-galau di hidup lah. Iya. Jadi berarti quality time kamu sama papa ada video callan, ada WhatsAppan. Biasanya kalian suka activity bareng apa kalau lagi satu kota ya? Karena kamu berarti Jakarta Malang ya ini ya. Kalau di rumah itu quality time loh. Jadi diem aja di rumah. Dari pagi sampai malam di rumah aja udah. Yang penting bareng. Tapi ya sibuk sendiri juga bisa, baca, terus kadang bisa ngobrol sampai subuh, udah gitu-gitu aja. I see. Dan dari semua hal yang mungkin udah kamu bagikan ataupun belum kamu bagikan ya, kalau kamu reflect lagi, menurut kamu apa sih hal-hal penting yang papa kamu tuh turunin ke kamu atau yang kamu dapetin dari dia? Integritas kayaknya deh. Papa ngajarin banget untuk jadi orang baik itu gimana sih? Yang terpenting buat papa itu pokoknya anaknya baik, anaknya bahagia. Udah, itu aja. Itu yang akhirnya aku coba terus lakukan ya, supaya terus bahagia dan terus baik. Menurutku yang membuat Pak Ot, papanya ya, yang nanti by the way kita akan ngobrol langsung juga nih via Zoom sama papanya, Papa Ot, yang membuat Papa Ot ini cukup significantly menonjol mungkin ya di antara para ayah-ayah netizen gitu ya, yang akhirnya mereka jadi mungkin quote agak iri gitu ya, pengen punya juga, adalah gimana Papa Ot ini menerima banget apa adanya dari Kak Ruth.
Maksudnya yang aku bisa lihat ya dari teks-teksnya gimana, Papa O tuh pokoknya emang yang paling penting itu kamu selamat dan bahagia gitu kan kalau nggak salah kata-katanya. Jadi di luar dari itu terserah. Dia juga percaya gitu sama Kak Ruth. Meanwhile dari yang aku tahu sebagai psikolog klinis ya, banyak banget kan anak-anak yang merasa ayahnya nggak percaya sama mereka, mungkin jadi yang super strict parents sampai secara fisik ada, secara emosional nggak ada, atau malah sama sekali nggak ada. Jadi boro-boro bisa memberikan bimbingan gitu ya, secara ketemu secara fisik aja mungkin jarang gitu. Dan ada juga orang-orang yang merasa bahwa ayahnya ada, secara fisik, secara emosi nggak ada, atau secara emosi ada tapi mungkin pernah mengkhianati keluarganya, jadi ngerasa hampir sama aja nggak ada gitu. Dan konten-konten yang kamu buat menurutku itu inspiring banget, bukan untuk kita menuntut orang tua kita berubah, tapi untuk kita memahami kira-kira kita kalau mau jadi orang tua yang seperti apa. Jadi kayak punya role model baru, karena susah banget untuk kita break the cycle of unhealthy parenting ya, ketika kita nggak punya role model barunya tuh kayak gimana. Kita cuma bakal ngulang-ngulangin terus patternnya tanpa melihat harusnya yang diubah tuh apa gitu. Kita cuman pokoknya nggak mau kayak ayah, tapi terus mau jadi ayah yang kayak gimana. Nah, dengan adanya konten-konten kakak, menurutku ini tuh hal yang sangat positif. Jadi hopefully bukan cuman anak-anak perempuan yang sedih yang ada di situ, tapi mereka juga bisa nunjukin pacar mereka, calon pasangan mereka, dan mereka terinspirasi untuk actually become better parents, dan hopefully pelan-pelan bisa memahami ya bahwa orang tua mereka nggak sempurna, dan ya pelan-pelan harus diikhlaskan juga gitu. Itu nggak bisa dikontrol, tapi kita bisa fokus untuk nanti kalau kita mau punya anak menjadi orang tua yang lebih baik. Oke, dari tadi kita udah dengerin cerita dari Kak Ruth. Sekarang kita pengen dengerin langsung dari papanya. Kita pengen dengerin dari Pak Petrus Rudarto. Tapi sejenak kita pakai headset dulu ya, biar kita terkoneksi sama Pak Ot melalui Zoom ya. Oke. Halo Pak Ot. Halo. Salam kenal Pak, saya Mahari. Ya, saya Ot. Ini gimana Pak ngelihat anaknya? Cantik. Wih, luar biasa ya. Masih terasa afirmasinya dari jauh. Ini sosok papa yang sangat baik. Baru bertemu langsung mengafirmasi anaknya. Pak Ot mau tahu dong Pak, kalau menurut Pak Ot hubungan Bapak sama Kak Ruth seperti apa sih? Indah sih. Terserah dia. Dari aku sayang banget sama dia. Mau menanggapi mungkin Kak Ruth? Ya, love you too. Aduh, ini kontennya mengandung apa ya, menghangatkan hati gitu ya, heartwarming banget. Pak Ot kan dengan Kak Ruth membuat konten ya, akhirnya jadi banyak banget orang yang tahu dengan Pak Ot, dan bahkan sampai merasa Pak Ot itu ayahnya, ayah secara online gitu ya. Gimana tuh Pak rasanya punya banyak anak-anak online? Iya, itu kesalahan berjamaah. Maksudnya gimana tuh Pak kesalahan berjamaah? Ada dua. Nomor satu, saya nggak ikut bikin konten. Itu Ruth yang itu kan sehari-hari aja WA bersama kepada dia. Lalu jadi apa? Ayah online itu berjamaah karena saya bukan ayah yang cukup baik menurutku. Itu. Wah, masa sih Pak Ot? Padahal kalau menurut netizen Pak Ot ini udah ibaratnya dad goals ya. Semua orang tuh pengen punya ayah yang kayak Pak Ot justru. Iya, lucu sekali. Gini loh, terus terang gini. She is my inspiration. She is my apa ya, harapan, alasanku untuk sehat, untuk hidup. Nah, karena aku ingin apa ya, membayar hutang
membayar Hutang hutang, apa Pak Ot maksudnya? eh, hutang mencintainya, hutang berdekatan dengannya. Mhm. Ya, kan karena kami pernah eh, hilang cukup lama dan selama bisa dikejar dibayar. Terus karena dia di Jakarta, aku di Malang, lalu padahal aku siap membayar banyak sekali, terus luber kemana-mana ya siapapun yang dibayar ya sudah, silakan diterima. Gitu ceritanya. Luar biasa Pak Ot. Ini Kak Ruth mendengarnya ngerasa apa? Kaget sih. Mhm. Kenapa kaget? Jawaban kami sama. Oh. Jawaban kami sama persis. Thank you. Terbayar Ya, kok. Yes. sama-sama. Jadi tanpa dijanjikan ternyata keduanya memang punya keinginan untuk saling mengisi tangki cinta masing-masing ya. Iya. Yang sempat kosong kayaknya waktu beberapa tahun merasakan fatherless itu. Iya. Yes. Dan menurutku pasti ada alasannya juga bahwa Kak Ruth pernah merasakan kosong itu sehingga sekarang Kak Ruth jadi membagikan tangki cinta dari Pak Ot ke banyak banget anak-anak lainnya. Dan kan anak-anak suka pada nanya ya Pak, atau suka berkomentar gitu ke Pak Ot, minta nasihat dan lain-lain. Kira-kira dari semua yang Pak Ot pernah lihat, ada pengalaman yang unik nggak Pak? Atau mungkin cerita-cerita yang unik atau mungkin mengharukan gitu ya dari anak-anak online Bapak? Pada umumnya iya sih, pada umumnya ya mengharukan. Dan aku kan bukan psikolog, aku kan cuma orang desa yang ingin bayar hutang ya. Iya, saya tinggal di desa. Mhm. Eh, yang ingin membayar hutang cinta kepada anak gadisku ya. Karena ya dia sendiri fatherless lama kan. Hmm. Terus ketika ada anak-anak yang fatherless juga, saya terharu sih. Eh, di luar sana ternyata sangat banyak anak yang merasa fatherless Mhm. dan benar-benar faktual motherless. Dan menurutku dua-duanya seharusnya seyogyanya tegar aja, nggak ada yang penting, nggak ada yang penting. Tetapi bukankah aku harus empati pada mereka? Hmm. Ya, ya Ruth merasakan panjang kan. Aku juga eh, doctorless cukup lama kan. Mhm. Dan ya sudah, eh, hidup jalan terus. Mau piye? Apa yang membuat Pak Ot waktu itu dari yang tadinya mungkin sosok yang jadi fatherless ya untuk Kak Ruth sampai akhirnya memutuskan untuk betul-betul mau hadir secara emosional dan mengisi tangki cinta dari Kak Ruth sampai penuh, dan sekarang kayaknya dua-duanya tumpah-tumpah ya, sampai Tumpah-tumpah. ke online jadi dirasakan juga. Tidak memutuskan ya. Mhm. Ya perjalanan membaik. Alam raya ini membuat kita beruntung gitu. Mhm. Perjalanan ini membaik. Dan aku yakin memang akan selalu membaik. Makin hari makin baik. Bukan bukan akan makin buruk, enggak. Kita sudah pernah ada di dasar sana dan ini sudah naik dan akan naik terus. Kalau Dan itu belum happy, belum ending. Semua pasti happy ending. sekarang sudah happy, tetapi tidak ending. Masih bisa lebih happy lagi berarti Pak. Nah, gitu ya. Iya dong. Ya. Aku ikut sama milenial ini. Aku kan baby boomer yang seringkali agak tolol ya. Eh, milenial ini kadang-kadang memberi apa ya, mindset baru. Hmm. Happy masih terus 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 lebih tinggi. Ya, tugasku sekarang bersyukur dan mengirim kemana-mana bahwa eh, cinta itu murah, gampang. Yes. Luar biasa Pak Ot.
itu selain optimis, tapi emang bersyukur banget dan suka berbagi ya. Iya. Jadi aku rasa ini adalah kehangatan yang bahkan bisa dirasakan secara online oleh banyak anak-anak di luar sana. Jadi semangat Kak Ruth ngontennya. Oh iya, terima kasih. Sebiar makin banyak yang bisa merasakan kehangatan seorang ayah. Dan tadi sempat ngomongin juga sama Kak Ruth gimana harapannya ketika anak-anak yang fatherless ini memutuskan untuk berkeluarga atau punya anak, mereka bisa meskipun mereka fatherless tapi mereka bisa punya contoh yang baik kayak Pak Ot ya, sehingga mereka bisa hadir untuk anak-anak mereka. Pengen tahu juga sih sama Pak Ot ya, dari sekian banyak curhatan, Pak Ot pernah merasa kewalahan kah membaca berapa banyak gitu ya ternyata anak-anak yang fatherless dan merasa sedih gitu ya ketika melihat ada seorang ayah yang seperti Pak Ot? Kewalahan enggak sih, tetapi terkejut iya, sedih iya, sedih iya. Bahkan yang juga aku harus berhati-hati berkomentar ketika realnya dia ada father di rumahnya, tetapi dia merasa fatherless. Dan itu banyak ternyata. Jadi sosoknya ada, tetapi perannya tidak ada. Itu, dan mudah-mudahan mereka tidak iri pada Ruth. Sosoknya jauh di Malang, tapi mudah-mudahan di hatinya ada aku. Ada dong. Ada berapa? Ada satu tapi besar. Besar sekali. Ini dada isinya kamu semua apa? Itu kata lagu ya. Papa tahu nggak sih lagu itu? Apa itu? Ya itu Oh, tadi. nggak tahu. Oh iya, nanti aku Nanti kasih tahu dikirim ya. Iya. Yes. Nanti aku nyanyiin full. Pengen tanya ini sih ke Pak Ot ya. Kalau dari ngobrol sama Pak Ot aja tuh kerasa bahwa tangki cintanya Pak Ot itu betul-betul penuh. Dan emang penuh saking penuhnya mau tumpah-tumpah ke orang lain gitu kan. Nah apa sih rahasianya ya sehingga Pak Ot tuh bisa punya tangki cinta yang full seperti ini? Ya, nerima akhirnya. Dan untuk menjadi menerima itu mungkin bukan effortku, itu rahmat aja, hadiah karena perjalanan yang panjang. Lalu aku tidak butuh apa-apa, aku tidak butuh apa-apa lagi. Itu mungkin itu masalahnya. Aku tidak butuh apa-apa lagi untuk diriku. Nah, kalau aku harus berjuang untuk apa? Nah, untuk mereka, untuk Ruth, untuk kakaknya, untuk keponakannya, dan untuk siapapun yang memerlukan ya. Karena untuk diriku, apalagi ya, sudah nggak ada yang diperlukan. Jadi yang aku tangkap Pak Ot itu memang sudah merasa cukup ya. Iya. Dan kayaknya memang ya orang yang paling kaya itu orang yang paling merasa cukup sebenarnya ya. Jadi bisa berlimpah, bisa memberikan ke orang lain tanpa memikirkan lagi kita kurang di mana, terus kita perlu memenuhi apa dan mencari validasi dari luar. Ini juga insightful banget ya, mungkin especially buat yang muda-muda yang masih merasa banyak banget yang mau dikejar buat diri sendiri gitu ya. Gitu. Terus kapan mau merasa cukupnya, kapan tangki cintanya akan full dan bisa mulai berbagi ke orang-orang. Ini terakhir Pak Ot mau minta pesan ini dari Pak Ot dan juga dari Kak Ruth ya. Apa sih pesan buat teman-teman yang mendengarkan ini dan mereka fatherless, mereka mungkin memang iri gitu ya dengan hubungan yang Pak Ot dan Kak Ruth miliki. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Mungkin mulai dari Pak Ot dulu. Guys, tidak seindah yang dibayangkan loh. Kita tetap jalan. Tapi kenapa bisa bahagia? Karena bersyukur. Bersyukur soal apa? Soal banyak sekali. Guys, kita tidak bisa saling iri karena kalau aku tahu tentang kowe, aku mungkin jauh lebih iri daripadamu. Kalau aku tahu tentang kamu masing-masing, aku mungkin lebih iri. Jadi guys, ayo bersyukur aja.
Yes. Itu Dengan kondisi apapun itu coba mencari ya hal positif apa atau mungkin hal baik banyak. apa yang pernah dilalui sehingga kondisi fatherless nggak menghambat kita dari berkembang ke depannya. Contohnya udah bisa mencari kan father online-nya nih sekarang gitu ya. Jadi nggak fatherless banget gitu. Kalau dari Kak Ruth gimana? Kalau buat teman-teman yang fatherless, mungkin berat rasanya, tapi nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa tuh dalam artian hidup itu terus berjalan. Kalau masih punya rasa benci misalnya ya, untuk misalnya bapaknya ada tapi masih terasa fatherless gitu, itu dimaafkan aja sih. Balik lagi, yang bikin kita sakit-sakit itu kan karena kita nggak memaafkan, dan memaafkan tuh buat diri sendiri. Jadi yang paling penting di dunia ini tuh ya diri sendiri dulu. Kita harus sehat jasmani rohani lah ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita harus terus jalan terus aja gitu. Mungkin kalau dari aku yang mendengarkan ini dan mungkin baik bertemu klien-klien yang fatherless gitu ya, aku akan bilang kalau bagi kamu bersyukur itu rasanya terlalu berat, atau mungkin memaafkan itu rasanya terlalu berat, nggak apa-apa banget sih untuk seek help gitu ya, untuk datang ke profesional, ngomongin apa yang terjadi. Mungkin ada luka-luka yang sebenarnya dipendam nih sampai sejauh ini, belum sempat diproses, belum bisa diterima, apalagi untuk dimaafkan dan diikhlaskan gitu ya. Pelan-pelan mulai berprogres. Menurutku bahwa kalian dengerin podcast ini aja udah menunjukkan bahwa kalian punya kesiapan untuk membahas topik ini dan mulai menyelami gitu ya apa yang sebenarnya terjadi. Dan semoga terinspirasi juga dari Pak Ot dan Kak Ruth, karena aku terinspirasi melihat hati yang tangki cintanya full. Dan kalau kita nggak bisa dapetin itu dari orang lain, ya udah yuk mulai dari diri sendiri aja. Gimana biar kita bisa menyayangi diri kita, merasa cukup, sehingga kita juga memberikan orang lain dengan penuh ketulusan. Thank you banget Pak Ot, thank you juga Kak Ruth sudah berbagi. Ya Pak Ot, ada yang mau disampaikan? Iya bener, sorry. Ada tadi yang belum diucapkan. Iya, boleh Pak. Kami semua ke profesional loh. Oh ya? Iya. Wow. Ini inspiring banget loh. Mungkin ada yang mau diceritakan sedikit kah tentang Ya, prosesnya? kami ke psikolog. Kami ke psikolog. Ke Iya, psikolog pertama dan aku. semacam PCU. Psychological check up. Dan itu dampaknya apa ke Pak Ot dan juga Kak Ruth? Nah, kalau kita kesandung terus berdarah, terus agak sulit mengobati sendiri, kan harus ke dokter. Kalau kita marah-marah terus tidak bisa sembuh-sembuh, kan harus ke psikolog juga. Sama kok. Dan psikolog cuma bilang gini, oh gak apa-apa, ya sudah sembuh langsung. Iya. Langsung sembuh. Awalnya aku yang ke psikolog. Aku bilang papa, tapi papa kayaknya masih kayak, kenapa? Ya, kebanyakan orang begitu kan. Ya aku juga nggak apa-apa. Tapi ternyata beberapa bulan apa beberapa tahun terakhir ya Pak ya, papa akhirnya juga ke psikolog. Jadi kayak, ketemu nih akhirnya gitu. Wah, ini bagi saya mengharukan banget sih untuk melihat Pak Ot yang maksudnya udah generasinya berarti apa, baby boomer ya. Baby boomer ya Pak ya. Dan juga seorang laki-laki tapi nggak termakan oleh stigma tentang masalah kesehatan mental. Makasih Pak Ot udah jadi role model buat banyak orang. Semoga banyak laki-laki di luar sana juga mau menjadi laki-laki bercerita ya. Iya. Ketika melihat seorang Pak Ot pun pergi ke psikolog juga. Terima kasih Pak Ot, terima kasih Kak Ruth. Sampai ketemu lagi. Sampai sini dulu episodenya. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Bye-bye. Terima kasih Pak Ot, terima kasih Kak Ruth. Terima kasih. Terima kasih.